hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain di mana saja Anda berada, para pemirsa Persada TV, Niaga TV, Rabbani TV, KSS TV di Semarang, dan TV-TV lain, serta para netizen dimanapun Anda berada, melalui akun manapun. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Usulus Tsalatsah. Kita sudah membahas rukun iman yang kelima, sampai pembahasan tentang neraka dan juga surga. Sudah selesai. Dan pertemuan yang lalu kita sudah menerangkan tentang buah dari beriman kepada adanya hari akhir. Sekarang kita akan masuki pembahasan rukun iman yang terakhir, yaitu yang keenam, beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir wajib dan termasuk salah satu di antara rukun iman. Dalilnya ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, juga dalam hadis-hadis yang sahih. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, di antaranya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdirnya. Ini dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat ke-49. Juga di dalam ayat yang terdapat dalam surah Al-Hadid ayat 22 dan 23, Allah menyatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Apa saja ya peristiwa yang menimpa, yang terjadi di muka bumi, tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di muka bumi ataupun kejadian yang menimpa diri-diri kalian, kecuali semuanya itu telah tertulis dalam sebuah kitab di dalam Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Dan banyak lagi ayat lain yang menjelaskan bahwa Allah telah mentakdirkan segala sesuatu sejak mulai alam ini diciptakan sampai hari kiamat kelak. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Nabi SAW ditanya oleh makhluk yang paling suci di alam jagat raya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, tentang tiga, Islam, iman, ihsan. Ketika ditanya akhbirni anil iman, coba terangkan kepada saya tentang iman, beliau menjawab, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih.
Kata Nabi SAW, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Yang kemudian keenam poin ini disepakati oleh para ulama sebagai rukun iman. 6 poin rukun iman yang apabila salah satu di antara rukun yang 6 ini tidak dimiliki oleh seseorang, gugurlah, ambruklah keimanan orang tersebut secara keseluruhan, karena ke-6 poin tersebut saling berkaitan satu sama lain. Apa yang dimaksud dengan al-qadar atau takdir? Qadar adalah takdirullah ta'ala lil kainat hasbama sabaqa ilmuhu waqtadathu hikmatuhu. Qadar artinya ketetapan Allah bagi seluruh alam ini sesuai dengan ilmu Allah yang terdahulu. Maksudnya terdahulu itu sejak awal Allah mengetahui apa yang akan terjadi sampai hari kiamat dan sesuai dengan hikmah yang terkandung di dalam ketetapan tersebut. Itulah yang disebut dengan takdir. Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpah. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada 2 makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan.
berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali, sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik. Ya, itulah yang dimaksud dengan takdir yang buruk. Bagaimana iman kepada takdir yang benar? Nah, para ikhwah akhwat, para pendengar, di mana saja Anda berada harus fokus, konsentrasi. Jangan sambil melamun, jangan sambil memikirkan yang lain. Karena ini memahami takdir ini detail, rinci, dan jangan sampai ada kesalahpahaman. Beriman kepada takdir yang benar mencakup 4 poin. Satu aja di antara 4 poin ini salah paham atau tidak diyakini, keliru iman kepada takdirnya. Bisa terjerumus ke dalam pemahaman sesat tentang takdir. Bisa qadariyah, bisa jabriyah nantinya. Ya. Apa saja ke-4 poin yang terkandung dalam beriman kepada takdir. Pertama, al-iman bi anna Allah Ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila.
azalan wa abada. Sawa'un kana dzalika mimma yata'allaqu bi af'alihi aw bi af'ali ibadih. Pertama, iman kepada takdir mencakup bahwa Allah mengetahui segala sesuatu baik secara global ataupun detil, rinci, segala sesuatu. Azalan wa abadan, baik sejak awal sampai akhir nanti. Baik yang berkaitan dengan perbuatan Allah ataupun perbuatan makhluknya. Allah tahu secara rinci apa yang akan dilakukan oleh manusia walaupun belum terjadi, belum dilakukan, tapi Allah sudah tahu. Tidak hanya oleh manusia, oleh binatang yang terkecil yang kita tidak bisa lihat dengan mata telanjang seperti kuman-kuman, seperti bakteri, seperti virus atau yang sejenis itu. Bahkan kalau ada yang lebih kecil daripada itu. Karena Allah pula yang menciptakan mereka, yang menciptakan bakteri, yang menciptakan kuman, yang menciptakan penyakit, yang menciptakan virus. Semuanya itu Allah Azza wa Jalla dengan fungsinya masing-masing yang sudah Allah tetapkan. Oleh karena itulah maka wajib untuk kita yakini bahwa Allah mengetahui semuanya secara global ataupun secara detil. Sejak dulu, sejak awal diciptakan sampai nanti hari kiamat, baik tentang perbuatan Allah ataupun tentang perbuatan manusia. Baik yang zahir, yang nyata ataupun yang gaib. Yang terlihat oleh mata ataupun yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Yang bisa dideteksi dengan alat ataupun tidak bisa dideteksi dengan alat tapi keberadaannya ada. Kalau kuman, bakteri atau virus konon bisa dideteksi dengan alat tertentu. Kaca pembesar yang dibesarkan sekian juta kali yang tidak terlihat oleh mata telanjang terlihat. Ada yang tidak bisa dideteksi dengan alat pun ada. Seperti makhluk gaib, adanya jin, adanya malaikat, adanya ruh. Nggak bisa dideteksi dengan alat apapun. Inilah poin yang pertama. Kalau umpamanya ragu, Allah tahu nggak apa yang akan terjadi esok ya? Ragu, apalagi yakin, oh Allah nggak tahu sebuah kejadian kecuali setelah itu terjadi. Itu gawat itu. Bertolak belakang dengan ayat Al-Quran dan hadis yang sahih tentang hal itu yang nanti kita akan jelaskan ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya yang sahih. Akhirnya mengingkari takdir. Enggak. Allah tidak mentakdirkan apapun. Apa yang terjadi besok gimana kita sekarang. Allah mah tidak menetapkan. Nah itu bahaya. Itu qadariyah itu namanya. Ingkar kepada takdir. Ya. Jadi wajib yang pertama. Wajib meyakini Allah tahu segala-galanya. Yang zahir ataupun yang gaib. Yang sekarang ataupun yang akan datang. Apalagi yang dulu. Ini yang pertama. Kedua, al-imanu bi anna Allah kataba dzalika fi lauhil mahfuz. Kedua, setelah yang pertama tadi Allah tahu segala sesuatu yang akan terjadi. Global ataupun rinci. Kedua, Allah catatkan semua yang sudah Allah ketahui tersebut di lauhul mahfuz. Semua yang akan terjadi di alam jagat raya sampai hari kiamat ini Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Wajib untuk kita yakini. Tentang dua poin ini Allah terangkan dalam beberapa ayat dan beberapa hadis, di antaranya dalam surah Al-Hajj. Ayat 170 Allah menyatakan, Alam ta'lam Anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ardi. Inna dhalika fi kitabin. Inna dhalika 'ala Allah yasir.
Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi? Kita nggak tahu apa yang ada di bumi, seluruhnya kita tidak tahu. Apalagi yang ada di langit. Allah tahu. Dan semuanya itu sudah Allah tuliskan dalam sebuah kitab. Yaitu di Lauhul Mahfuz. Dan sesungguhnya hal itu sangat amat mudah bagi Allah. Nggak sulit. Nggak memakan waktu yang lama. Nanti diterangkan dalam hadis inna awwala ma khalaqallahul qalam. Sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam. Qalam bahasa Arab ya, pena, bukan bahasa Indonesia, bukan balong, bukan kolam renang. Pena untuk menulis. Kemudian Allah berfirman kepada si qalam ini, uktub, tulis olehmu. Qalam ini bisa bicara atas kuasa Allah SWT. Tidak hanya Allah ciptakan qalam ini, tapi Allah beri kemampuan bicara, memahami pembicaraan, mendengar dan memahami apa yang dia dengar. Bisa bicara, bisa berbuat. Kata qalam, famadha aktub, apa yang harus saya tulis? Allah menyatakan uktub kulla syai'in hatta qiyamis sa'ah. Tulis olehmu segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Akhirnya si qalam ini menuliskan semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Siapa yang memberi kemampuan? Allah. Kok si qalam ini tahu apa yang akan terjadi sampai bisa menuliskan? Allah yang memberi tahu. Mengilhamkan kepada dengan cara yang Allah kehendaki. Ditulis semuanya oleh qalam ini. Makanya di dalam salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketika menerangkan beriman kepada takdir, Nabi menyatakan rufi'atil qalam, rufi'atil aqlam, wa juffatis suhuf. Qalam atau pena sudah diangkat. Tidak akan ada lagi penulisan takdir baru dan suhuf, lembaran-lembaran penulisan takdir sudah kering, nggak bisa dihapus lagi. Sudah final sudah. Tidak akan ada perubahan, tidak akan ada penambahan. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia mendengar, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kejadian Allah mentakdir, menciptakan qalam, lalu menyuruh qalam atau pena untuk menuliskan seluruh takdir, itu bumi dan langit belum ada. Makhluk yang ada di langit dan di bumi juga belum ada. 50.000 tahun sebelum itu. Sebelum itu diciptakan. Takdir-takdirnya itu sudah ditetapkan dengan keilmuan Allah yang maha sempurna, dengan sifat hikmah Allah yang juga maha sempurna. Walaupun ketetapan Allah itu terasa pahit bagi manusia, tapi berefek baik. Sebagaimana apalagi ya itu Allah subhanahu wa ta'ala. Dokter aja menetapkan ketetapan yang membuat si pasien menderita, itu hikmahnya banyak. Suntik ya, saya suntik dengan jarum ya. Fisik dan psikis itu menderitanya ya. Fisiknya sakit, ditajos sama jarum. Psikisnya tegangnya luar biasa. Muncul pikiran-pikiran buruk. Jangan-jangan salah suntik. Jangan-jangan nancep di tulang. Jangan-jangan obatnya salah. Jangan-jangan nanti patah di dalam. Macam-macam tuh. Secara psikis ya. Semua orang begitu.
Makanya kita sering melihat atau menerima kiriman video-video lucu. Orang yang badannya gede, berotot. Baik itu tentara, polisi, satpam, terus bodyguard, terus para olahragawan, para atlet binaragawan. Pas mau disuntik, aduh menjerit-jerit. Teriak-teriak, histeris, kabur, segala macam. Karena secara psikis itu merupakan penderitaan tersendiri. Jadi dokter aja menetapkan sesuatu yang dianggap buruk bagi pasien itu ada hikmahnya. Membuat si pasien cepat sembuh. Membuat si pasien dikebal terhadap virus atau bakteri atau penyakit tertentu. Membuat si pasien itu menjadi lebih kuat daripada sebelumnya, tergantung obat yang disuntikan. Kalau yang disuntikannya itu virus yang sudah dilemahkan, bakteri, penyakit yang sudah dilemahkan sehingga memancing tubuh untuk membangun kekebalan tubuh menghadapi jenis virus seperti itu. Vaksin namanya ya. Ada suntikan imunisasi bagi bayi, bagi orang. Seperti itu. Menderita, iya menderita. Kadang menggigil, malamnya berdemam. Beberapa hari mungkin demam. Ada yang tidak. Tapi hikmahnya banyak. Menjadi kebal. Menjadi daya tahannya lebih kuat. Kalau toh kena tidak akan parah. Nah sekarang di musim pandemi COVID-19 ada penyuntikan vaksin. Iya ada. Tapi banyak yang sudah divaksin 2-3 kali tapi kena. Betul. Tapi tidak separah apabila tidak divaksin. Tidak sebahaya apabila tidak divaksin. Ya mungkin kena mungkin. Tapi efeknya lebih ringan daripada kepada yang tidak divaksin. Itu dokter. Apalagi Allah SWT yang maha sempurna. Ya, ilmunya dan juga hikmahnya. Inilah poin yang kedua sebagai bagian dari iman kepada takdir. Jadi yang pertama wajib yakin Allah tahu segala sesuatu. Kedua, seluruh ilmu dan pengetahuan Allah tentang apa yang akan terjadi itu sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Sudah final. Gak ada penambahan, gak ada perubahan. Ketiga, poin ketiga. Ini yang gak boleh dilupakan. Kalau poin pertama diingkari bisa qadariyah. Kalau poin ketiga dan keempat ini diingkari bisa terjerumus ke dalam penyimpangan Jabariyah. Apakah poin yang ketiga ini? Poin ketiga adalah al-imanu bi anna jami'al kainat la takunu illa bi masyiatillahi ta'ala. Sawa'un kanat mimma yata'allaqu bi fi'lihi am mimma yata'allaqu bi fi'l makhluqin. Ketiga, wajib yakin, wajib beriman bahwa semua yang terjadi di alam jagat raya ini tidak akan terjadi kecuali karena kehendak Allah. Karena Allah yang menghendaki. Tanpa adanya keterpaksaan. Kehendak Allah itu tidak akan lepas dari ilmu dan hikmahnya. Nggak akan salah dalam hal berkehendak. Kalau kita seringkali kita menginginkan apa yang madarat bagi diri kitanya. Dan tidak menginginkan apa yang maslahat kalau kita begitu. Dan tidak sempurna ilmunya. Allah maha sempurna. Jadi seluruh yang terjadi di alam jagat raya ini terjadinya hanya karena kehendak Allah. Baik yang baik ataupun yang buruk. Baik yang berkaitan dengan perbuatan Allah, Allah berbuat atas kehendak Allah tanpa ada keterpaksaan, desakan dari pihak manapun.
ataupun yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Allah berfirman dalam banyak ayat, di antaranya Al-Qasas ayat 86 menyatakan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah menciptakan apa saja yang dikehendakinya dan yang dipilihnya. Menciptakan itu baik menciptakan benda real yang nyata, makhluk, baik makhluk hidup ataupun makhluk mati, ataupun menciptakan perbuatan makhluk dan peristiwa yang terjadi. Ciptaan Allah, peristiwa yang terjadi ciptaan Allah. Perbuatan makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dengan proses yang rasional, realistis dan logis. Dalam surah Ibrahim ayat 27 Allah menyatakan, wa yaf'alullahu ma yasha. Allah berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Tapi apa yang Allah kehendaki tidak akan zalim. Tidak menzalimi makhluknya. Tidak akan salah perhitungan karena sempurnanya ilmu Allah. Tidak semena-mena, tidak sewenang-wenang. Tidak akan lepas dari sifat hikmah atau bijaksananya Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 6 Allah menyatakan, huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah yang membentuk janin di dalam rahim sebagaimana kehendak Allah, sekehendak Allah. Itu adalah ayat yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Adapun ayat yang menjelaskan bahwa perbuatan manusia juga atas kehendak Allah. Terjadi karena kehendak Allah, Allah berfirman. Di antara surah An-Nisa ayat 90 Allah menyatakan, walau sya'allah lasallatahum alaikum falaqatalukum. Seandainya Allah menghendaki, pasti Allah akan berikan kemampuan, kekuasaan kepada mereka, kepada orang kafir untuk menguasai kalian, lalu mereka memerangi kalian dan mengalahkan kalian. Seandainya Allah menghendaki. Dalam surah Al-An'am 112 Allah menyatakan, walau syaa rabbuk ma fa'alu fadharhum wa ma yaftar. Seandainya Allah menghendaki, mereka tidak akan melakukan itu. Maka biarkan mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Jadi semua perbuatan mereka itu kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan mereka berbuat seperti itu. Inilah poin yang ketiga, bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah, termasuk apa yang dilakukan oleh makhluk. Kenapa kita sholat? Kenapa kita ngaji? Kenapa kita saum, sedekah, infak, umroh, haji, baca Quran, zikir, berdoa? Itu terjadi karena kehendak Allah. Allah yang menghendaki kita melakukan semuanya itu. Termasuk keburukan. Kalau ada orang berbuat jahat, baik dia itu mencuri atau menghina, menggibah, membunuh, mabuk, judi, berzina, dan seterusnya. Yang dilakukan oleh manusia. Apakah itu juga kehendak Allah? Iya, kalau tidak dikehendaki oleh Allah, maka tidak akan kejadian begitu. Dia tidak akan melakukan itu. Sebagaimana firman Allah tadi, walau syaa rabbuk ma fa'alu. Seandainya Allah menghendaki, mereka tidak akan melakukan itu. Jadi ada orang-orang yang dibiarkan atau dikehendaki oleh Allah untuk melakukan kesesatan, tidak diberi hidayah, itu kehendak Allah. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Seandainya kami menghendaki, niscaya setiap orang kami beri hidayah.
Kalau Allah menghendaki, tapi Allah tidak menghendaki. Allah berkehendak ada orang-orang yang tidak diberi hidayah. Loh kalau begitu, orang itu sesat berarti disesatkan dong oleh Allah. Iya. Kata siapa? Kata Allah. Allah menyatakan, "May yahdihillah fala mudillahu may yudlil fala hadiyah." Siapa orang yang telah diberi hidayah oleh Allah, nggak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil, dan siapa yang disesatkan oleh Allah. Bukan sesat sendiri loh. Disesatkan oleh Allah. Wa may yudlil, siapa yang disesatkan oleh Allah, fala hadiyalah. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepada dia. Loh, kalau begitu nggak adil dong Allah. Kenapa si itu diberi hidayah, kenapa si ini tidak? Jangan menuduh seperti itu. Pasti Allah ada alasan. Atau jangankan Allah, ya, guru aja ke murid-muridnya beda sikap loh. Yang ini dikasih 10, yang ini dikasih nilainya 7, yang itu dikasih 5, yang ini dikasih 0. Yang ini diluluskan, yang itu kok nggak diluluskan, nggak adil dong guru. Apa begitu? Enggak, guru meluluskan ini dan tidak meluluskan itu pasti ada alasan. Guru lebih tahu. Jangan protes orang tua yang anaknya nggak lulus atau nggak naik kelas, protes. Kenapa anak saya tidak diluluskan, tidak naik kelas? Itu anak tetangga saya diluluskan. Guru lebih tahu kondisi muridnya. Dia akan menemukan alasan. Kalau anak tetangga bapak pintar nih, nilai ulangannya di atas 6 semuanya. Ada 7, ada 8, ada 10. Kalau anak bapak nggak ada yang nilainya 6, di bawah 5 semua nih berkas-berkasnya. Ada alasan tuh. Oh, nggak bisa berkutik lagi ini si orang tua. Ya, guru meluluskan tidak meluluskan bukan berdasarkan like or dislike, suka atau tidak suka, ya, tapi berdasarkan data tentang si murid. Kita akan break dulu para pendengar sekalian, nanti setelah break kita lanjutkan lagi beberapa saat lagi ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Iya, para pendengar sekalian, kita lanjut. Jadi Allah memberi hidayah karena ada alasan. Allah menyesatkan orang pasti karena ada alasan. Dan Allah lebih tahu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah lebih tahu siapa orang-orang yang layak untuk disesatkan dan siapa yang layak untuk diberi hidayah. Nah, poin yang ketiga. Poin yang keempat, dan ini poin terakhir dari kandungan iman kepada takdir. Kalau pertama, iman kepada ilmu Allah. Kedua, iman kepada catatan terhadap ilmu Allah tersebut. Ketiga, semua yang terjadi itu kejadiannya itu atas kehendak keinginan Allah. Keempat, al-iman bi anna jami'al kainat makhluqatun lillahi ta'ala bidzawatiha wa sifatiha wa harakatiha. Beriman bahwa semua yang terjadi di muka bumi, peristiwa, musibah, bencana alam, ataupun perbuatan makhluk. Baik perbuatan makhluk itu perbuatan manusia, jin, binatang, para malaikat, dan seterusnya. Itu semua makhluk Allah. Perbuatan manusia makhluk Allah. Baik zatnya, ataupun sifatnya, ataupun gerakannya, ataupun diamnya. Loh, kok bisa kan yang melakukan makhluk? Perbuatan manusia kan manusia yang berbuat. Kenapa disebut
ciptaan Allah, perbuatan manusia disebut ciptaan Allah, perbuatan binatang disebut ciptaan Allah. Pertama Allah menerapkan dalam Al-Quran, menerangkan dalam Al-Quran dalam surah Az-Zumar ayat 62 Allah menyatakan Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah, termasuk peristiwa dan perbuatan makhluk. Dan Allah Maha Pelindung terhadap segala sesuatu. Juga lihat surah Al-Furqan ayat yang kedua Allah menyatakan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah telah menciptakan segala sesuatu. Baik makhluk ataupun perbuatan makhluk. Makhluk tentu sesuatu. Perbuatan makhluk atau peristiwa yang terjadi juga sesuatu. Semuanya Allah ciptakan dan Allah telah tetapkan kadarnya dengan sesempurna-sempurnanya. Juga dalam surah As-Saffat ayat 96 Allah menyatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan apa-apa yang kalian lakukan. Amalan kalian, perbuatan kalian ciptaan Allah. Kau bisa? Ya bisalah. Contoh kenapa perbuatan kita berupa sholat, haji, saum, baik yang baik ataupun yang buruk seperti perbuatan kita, perbuatan orang mencuri, menggibahi, malah umpamanya menzalimi, memukul orang, bahkan membunuh orang. Itu kan perbuatan orang. Kenapa disebut ciptaan Allah? Karena Allah yang membuat orang tersebut melakukan semua perbuatan tersebut berdasarkan sifat hikmahnya yang maha sempurna. Kenapa kita sholat? Kenapa kita ngaji sekarang ini? Karena kita diberi keinginan oleh Allah untuk ngaji dan diberi kemampuan dan dimudahkan jalan-jalannya. Ada orang yang ingin ngaji, ingin dengar kajian tuh, tapi sayang tidak bisa. Mungkin radionya rusak, internetnya habis kuota umpamanya. Atau saya ada kegiatan yang tidak harus saya lakukan. Jadi gak bisa sambil dengarkan. Dikasih keinginan, tidak dikasih kemampuan. Banyak orang dikasih kemampuan. Dari segi waktu, rileks. Internet ada, radio atau TV ada. Tapi ngapain dengar yang gituan? Mending tel dangdut. Ya diberi keinginan. Kenapa kita mendengar kajian sekarang? Kenapa saya ngasih kajian sekarang? Pertama karena saya ingin, yang kedua ada kemampuan dari semua segi. Dari segi kesehatan saya tidak terganggu untuk saat ini. Dari segi waktu ya luang. Tidak diberikan kesibukan yang mendesak. Dari segi kemampuan untuk menyebarkan, ya ikhwan-ikhwan kita, kru di sini semuanya membantu. Ada operatornya, ada kameramennya tuh. Kameramennya lagi ngahulang sekarang. Ada internetnya, ada listriknya, ada segala macamnya. Allah mudahkan semuanya. Maka lahirlah perbuatan yang kita sekarang sedang lakukan. Siapa yang memberi keinginan? Allah. Siapa yang memberi kemampuan dari segala segi? Allah. Maka begitulah cara Allah menciptakan perbuatan ini. Makanya disebut ciptaan Allah. Dan kalau Allah nggak ngasih kita keinginan, umpamanya dicabut keinginan dalam diri saya, waliyadzubillah umpamanya, ya. Dicabut keinginan untuk ngaji, untuk ngajar, untuk menyampaikan. Akhirnya harorea malas, mending tidur. Mending lari, mending ini dan itu yang lain-lain. Kan bisa begitu. Alhamdulillah Allah memberi keinginan. Allah berfirman, wa ma tasya'una illa
Ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Kalian tidak akan bisa tidak memiliki kehendak, tidak berkeinginan kecuali Allah yang beri keinginan itu kepada kalian. Allah yang menghendaki keinginan itu kepada kalian. Wa ma yadhkuruna illa yasha Allah. Tidaklah manusia berzikir kecuali karena Allah menghendaki orang-orang itu berzikir. Banyak orang yang tidak diberikan keinginan untuk berzikir, tidak berzikir. Kenapa ya orang sholat? Karena Allah kasih keinginan untuk sholat dan juga kemampuan. Banyak orang tidak diberikan keinginan untuk sholat dan tidak sholat banyak. Makanya perbuatan kita ciptaan Allah. Begitulah cara Allah menciptakan perbuatan kita dengan proses, dengan prosedur. Dikasih keinginan, dikasih kemampuan, dimudahkan jalan-jalannya. Akhirnya lahir perbuatan ini. Kalau yang lain dikasih keinginan yang buruk dan dikasih kemampuan ya untuk melakukan yang buruk, kenapa itu jadi maksiat, kenapa ini jadi taat, kenapa itu durhaka, kenapa ini beramal soleh. Tadi pasti ada alasan. Allah lebih tahu siapa yang layak diberi hidayah untuk taat dan siapa yang layak disesatkan sehingga berbuat maksiat. Allah lebih tahu sebagaimana, atau jangankan Allah, guru saja meluluskan dan tidak meluluskan muridnya bukan karena zalim, pasti ada alasan. Ya, ada umpamanya pasien datang ke dokter, ada yang oleh dokter harus disuntik, harus diinfus, harus dikasih obat-obat yang pahit. Ada yang oleh dokter dikasih yang enak-enak, dikasih ini suplemen, ini makan durian ya biar darahnya tidak terlalu rendah, nih si montong lagi, itu umpamanya. Ya, oh ini harus makan daging kambing, nyate gulai itu mah. Ada yang begitu mungkin ada. Dokter nggak adil, itu mah dikasih yang pahit, dikasih yang enak. Beda kasusnya, beda keluhannya, beda penyakitnya, ya. Gitu tuh. Ada orang yang Anda harus istirahat, jangan banyak gerak. Ada yang Anda harus banyak olahraga, harus peras keringat. Kenapa dokter beda, ke pasien ini begini, ke pasien itu begitu? Kasusnya beda, alasannya beda, kondisinya beda. Itu manusia loh. Apalagi Allah yang maha sempurna. Inilah 4 poin yang terkandung di dalam iman kepada takdir yang tidak boleh kita keliru dalam memahami. Poin yang pertama, iman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Poin yang kedua, beriman bahwa Allah telah mencatatkan semua yang Allah ketahui tersebut sampai hari kiamat di Lauhul Mahfuz. Ketiga, semua yang terjadi hanya terjadi atas kehendak Allah. Di alam jagat raya ini tidak ada peristiwa di luar kehendak Allah, apalagi di luar kontrol Allah. Karena Allah sendiri yang menciptakan peristiwa tersebut terjadi. Dan yang keempatnya, semua yang terjadi di alam ini, baik peristiwa, kejadian, termasuk perbuatan makhluk, adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, ciptaan Allah azza wa jalla, sebagaimana sudah diterangkan tadi. Inilah beriman kepada 4 poin ini berarti beriman kepada takdir Allah secara benar. Ya, karena waktu yang terbatas, kita cukupkan sampai di sini saja terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan di hari Senin yang akan datang. Sisa waktu yang ada, kita sekarang akan adakan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan. Nah, syukur Ustaz atas penyampaian ilmu yang sangat penting sekali untuk kita pahami dan juga kita ketahui, dan tentang beriman kepada takdir Allah Ta'ala. Ikhwatul iman azanullahu ayyakum, kami sekarang buka sesi tanya jawab. Bagi antum yang akan bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz, bisa menghubungi kami di nomor telepon 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122714776. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Pak Jaja Subang. Oh, silakan Pak Jaja. Barakallahu Pak Ustaz.
mau tanya ini tuh kan penyebabnya apa? Orang kan udah ditentuin sama Allah gitu, berbuat baik sama berbuat maksiat. Itu penyebabnya apa Pak Ustadz atau ciri-cirinya gitu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fika barakallah. Iya, Pak Jaja bertanya, apa sebabnya orang ini dikasih hidayah, orang itu disesatkan? Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan. Dicabut hidayah, disesatkan. Diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya berbicara yang baik. Bicara yang baik itu baca Quran, zikir, amar ma'ruf nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan. Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhbib lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak. Di antaranya, saya angkat satu aja ya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul SAW bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik.
dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu ma'as-shadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya. Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu wirid sambil ngelamun mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk. Ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga nggak apa-apa. Akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan. Akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta. Disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus ke dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani. Demikian Pak Jaja, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Zen. Syukron Ustaz atas jawabannya. Semoga Pak Jaja ataupun yang lain bisa memahami apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Kami silakan bagi yang akan menelpon, kita angkat. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, tema sekarang yaitu beriman kepada itu takdir. Memahami. Ada takdir yang benar ada 4 poin. Yang saya tanyakan antara poin ketiga dan keempat, ke satu dan kedua ya hampir sama, tapi tadi Ustaz mengatakan 2 dan 4 itu kalau mengingkari itu akan dosa. Bagaimana untuk menjalankan takdir yang benar poin ketiga dan keempat? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Mulyodo di Margahayu. Barakallahu fiik. Keempat poin iman kepada takdir ini adalah konsep pemahaman yang wajib kita yakini. Tidak meyakininya mengakibatkan keyakinan kita keliru, salah, terjerumus ke dalam kesesatan. Nanti aplikasinya loh ya,
Orang yang nggak beriman kepada takdir bisa stres, bisa depresi, bisa apatis, bisa pesimis gitu ya. Nanti akan kita jelaskan buah dari beriman kepada takdir secara benar. Buahnya ada nanti. Dan efek buruk dari kekeliruan dalam memahami takdir. Nah, termasuk poin ketiga dan keempat. Poin ketiga menyatakan semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Kullu ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan semua yang tidak Allah kehendaki mustahil terjadi. Tidak akan terjadi. Ini yang ketiga. Dan itu wajib kita yakini. Aplikasinya gimana? Aplikasinya nanti pas ada kejadian yang menyenangkan, kita yakin ini Allah yang menetapkan sebagai anugerah, rahmat, kasih sayang Allah kepada kita, membuat kita senang, happy, lalu bersyukur. Beda dengan orang, kejadian ini untungnya ini bukan karena takdir Allah, skill saya ini, hasil ikhtiar saya, hasil usaha saya. Seperti si Karun, saya punya kekayaan ini murni hasil usaha saya. Gak ada syukurnya kepada Allah tuh. Dan ketika mengalami kejadian yang buruk, musibah, apapun lah yang membuat kita menderita, kita meyakini ini juga takdir Allah Azza wa Jalla, ketetapan Allah. Karena ketetapan Allah kita sabar dan ridho. Lalu kita meyakini ketetapan Allah ini gak akan lepas dari hikmah Allah. Kasih sayang Allah ini, kenapa kita diberi hal-hal yang buruk? Jangankan begitu atau pasien. Kenapa dokter menyakiti saya dengan cara menyuntik? Dengan cara menginfus, dengan cara kadang-kadang membedah atau mengoperasi. Nggak ada pasien yang menyatakan dokter ini zalim menyakiti saya, nggak ada. Tapi langsung husnudzon, walaupun sakit disuntik tapi nanti akan sembuh. Walaupun sekarang santik pegal diinfus gitu ya, ini pasti akan lebih baik untuk kesehatan saya. Pasien kepada dokter itu husnudzon dan yakin. Ridho aja suntik, ya soklah suntik. Disingkilkan lengan bajunya. Ya. Ini mah harus diambil darahnya. Dising-singkan, silakan ambil. Sambil nyengir-nyengir ya. Gitu tuh. Wah ini mah harus diinfus. Sini tangannya saya colok, saya tojos pakai jarum. Dibiarkan berjam-jam, berhari-hari. Wah mangga dok, sambil nyengir, sambil perem, sambil tipe parakat. Ridho. Setelah disakiti begitu oleh dokter, kata dokter, sini uang, bayar. Dibayar. Setelah pulang, minggu depan kesini lagi, saya colok lagi pakai jarum, saya minta duit lagi. Kabur nggak itu pasien? Enggak, datang lagi. Itu pasien pasrahnya, yakinnya kepada dokter gitu, yang walaupun membuat dia menderita saat itu, yakin saja. Tapi kok orang kepada ketetapan Allah kenapa suudzonnya? Kenapa tidak yakin ya? Nah, aplikasi dari hal ini bahwa segala yang terjadi adalah kehendak Allah berdasarkan hikmahnya, membuat kita sabar ketika menerima penderitaan. Dengan keyakinan pasti baik nih untuk saya. Di balik setiap musibah ada hikmah. Karena ada corona, sebanyak pintu-pintu dosa dan maksiat yang ditutup. Tempat-tempat hiburan, tempat-tempat maksiat ditutup. Ya enggak? Kemudian apalagi orang jadi lebih disiplin tuh. Jadi bebersih terus. Pakai masker, cuci tangan, mandi, habis keluar. Apalagi ada sentuhan dengan orang. Begitu ke rumah langsung bajunya dibuka, langsung dicuci, direndam. Kemudian dianya juga mandi, jadi sehat tuh, ya enggak? Laki perempuan asalnya begitu ketemu cipika-cipiki, gabruk, papukat gitu ya. Sekarang afan, punten dari jauh saja gitu kan. Itu beberapa dampak positif. Beberapa pabrik ditutup karena pandemi, karena PPKM. Dulu karena apa namanya sebelum PPKM lockdownnya.
PSBB gitu. Ada WFH, kerja di rumah. Beberapa pabrik mesinnya tidak beroperasi. Berhenti tuh polusi udara tuh. Polusi air juga tuh. Membuat lingkungan dunia ini lebih sehat. Lapisan ozon ini tidak bolong-bolong lagi, menjadi tertutup lagi. Banyak hikmahnya tuh. Cara Allah Azza wa Jalla memperbaiki keadaan dunia ini, salah satunya pandemi ini tuh. Selalu ada hikmah di balik berbagai macam musibah. Selalu ada efek baik dari semua penderitaan yang diberikan oleh dokter ke pasien. Disuntik menderita, diinfus menderita, diambil darah menderita, ya. Dikasih obat menderita gitu ya. Tapi di balik semua itu ada banyak maslahat yang jauh lebih berharga daripada penderitaan tadi. Nah, demikian Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah sampai sini, waktunya sudah habis. Untuk program lain nanti bisa terganggu ya. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Senin yang akan datang, melanjutkan kajian tentang takdir ini belum selesai ya. Nanti akan lebih jelas, lebih rinci pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.